Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Ya nggak usah dibayar, kenapa? Iya, kita didatangin Nggak usah. debt kolektornya. Ya, biar aja, ini saya kena tipu, mau bilang gitu. Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Hari ini kita akan membahas mendalam tentang stop bayar pinjol. Jangan ada yang bayar lagi. Jadi, ada kasus di mana ada sales Kredivo yang menipu orang-orang yang tidak mengerti untuk mendaftarkan ke Kredivo. Namun uangnya tidak cair ke mereka, tapi ke sales itu. Kita lihat dulu videonya. Dan ada beberapa korban itu sebagian cuma dipinjem HP-nya sebentar, terus dengan alibi dibantu untuk install aplikasi Kredivo. Setelah itu HP dikembalikan ke korban dengan alasan ini nggak bisa digunakan lagi soalnya udah nggak pernah pakai Kredivo gitu. Ternyata selang berapa lama 2-3 hari itu tiba-tiba ada email tagihan. Dari korban beberapa tuh nggak tahu kalau ada tagihan senilai segitu, ada yang 12 juta, ada yang 20 juta. Jadi sisanya nggak usah dibayar, karena kalian adalah korban daripada penipuan. Ini namanya Yogi Yudit Tiantara. Ya, fotonya sudah ada. Jadi yang lainnya, bapak-bapak pihak dari kepolisian, kalau tahu orang ini segera ditangkap aja orang ini, karena mereka ini benar-benar merugikan. Korbannya ini karyawan yang ada di TP, tenan-tenan yang ada di sana, hampir 1,4 miliar. Nah, di sini Vero heran. Kok bisa sih uang pinjaman itu cairnya ke rekening sales, bukan ke nasabahnya? Apakah sales ini punya sistem khusus dari Kredivo yang disalahgunakan oleh dia sendiri? Karena guys, terkadang sales senior di dunia finance itu terkadang juga bisa menerima uang dari akun nasabah masuk ke rekening Kredivo mereka, lalu baru dicairkan di tempat untuk nasabah. Tapi setelah Vero telusuri ternyata ada beberapa cara untuk mengambil limit pinjol kita tanpa harus masuk ke rekening kita dulu. Bisa kita lihat di komentar dari video itu di akun Bapak Cak Armuji, ada yang tanya, mengenai nomor rekening kan, atas nama sesuai nama yang tercantum dengan banknya, lantas bagaimana cara mereka bisa mengambil melalui rekening lain yang tidak sesuai dengan nama si pemilik? Lalu ada jawaban yang masuk akal. Lewat kris scan, masukkan kris yang kamu punya di aplikasi Dana Bisnis Wiscair masuk dari duit. Maksud dia adalah, kita seolah-olah sedang beli sesuatu barang, tapi bayarnya menggunakan limit Kredivo tersebut dan bayarnya pakai scan QRIS. Jadi si sales Kredivo ini memang punya QRIS pribadi untuk menampung uang nasabah tersebut, sehingga limit yang cair tidak perlu masuk ke rekening pribadi para nasabah yang ditipu ini. Kalau tidak pakai cara scan QRIS, mungkin pakai cara gestun ke toko pribadinya atau ke toko langganan gestunnya. Kalau untuk verifikasi muka saat ingin scan QRIS atau gestun, harus pada saat itu ya. Jadi, saat nasabah yang ditipu ini sudah verifikasi muka dan lain-lain, limit langsung digasak saat itu juga. Makanya tadi korbannya bilang begini. Untuk install aplikasi Kredivo, setelah itu HP dikembalikan ke korban dengan alasan ini nggak bisa digunakan lagi soalnya udah nggak pernah pakai Kredivo gitu. Jadi setelah berhasil scan QRIS atau gestun, sales itu mengembalikan HP korbannya dan bilang pengajuannya ditolak. Mungkin juga sales ini pakai kode referensi punya dia sendiri. Makanya limit para korban ini mudah cair. Wah, kalau begini kita harus hati-hati ya guys. Karena limit pinjol kita bisa masuk ke rekening orang lain menggunakan cara scan QRIS atau gestun. Biasanya pinjol yang ada scan QRIS itu adalah Kredivo, Indodana, Akulaku, dan pinjol-pinjol e-commerce seperti Shopee Pay Later, Lasbon, dan GoPay Later. Nah, menurut Vero, Kredivo ini harus bertanggung jawab atas semua ini ya. Karena kita tidak tahu apakah ini karyawan asli Kredivo yang sengaja ingin merugikan nasabah, atau memang penjahat di luar Kredivo. Nah, kasus ini juga ditangani oleh Wakil Wali Kota Surabaya. Dan Bapak ini bilang, jangan dibayar lagi. Walaupun ada kolektor yang ke rumah, bilang saja saya ditipu, dan nggak usah dibayar lagi. Lalu alasan kenapa kita harus stop bayar pinjol adalah, pinjol masih melanggar aturan OJK tentang batas pemberian pinjaman pada satu nasabah. Setiap satu orang hanya boleh meminjam di 3 aplikasi, namun jika kalian memiliki 4-10 pinjol, maka itu adalah pelanggaran. Dan kalian harus stop bayar. Pinjol-pinjol ini tidak mengindahkan aturan dari pemerintah Indonesia. Jika mereka saja berani melanggar aturan pemerintah, bagaimana ke masyarakatnya? Ini bukti kalau di tahun 2025 ini masih banyak yang terjerat di belasan pinjol.
Teman kita ada yang galbainya sampai puluhan juta, dan pinjolnya ini S-Pinjam, S-Paylater, ada modal, Singa, ada kami, dan lain-lain. Katanya dia mau nyicil S-Paylater dulu. Itu bagus sih, tapi lebih baik galbay aja dulu, karena kalau kalian tetap membayar pinjol-pinjol ini, kalian akan tetap terjerat di pinjol-pinjol ini sampai tahun depan. Vero juga sadar, ini adalah hak kalian untuk membayar pinjol. Hak kalian juga kalau kalian mau kredit-kredit yang lain. Tapi, kalau kita sudah pernah galbay, apakah kita yakin di masa depan kita tidak akan galbay lagi? Sekarang aja kita sudah galbay karena nggak mampu bayar kan? Dia juga bilang, mumpung udah dapat kerjaan. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi justru jadi awal dari lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Kita kerja siang malam, pulang dengan tubuh lelah, tapi hasilnya hanya numpang lewat. Uang gajian belum sempat dipegang, sudah lenyap buat bayar pinjol. Dan ironisnya, uang yang dipinjam itu pun nggak pernah jadi apa-apa, nggak pernah berwujud ke sesuatu yang berarti. Tidak ada aset, tidak ada tabungan, tidak ada peningkatan hidup. Hanya utang pinjol yang makin dalam. Itulah jebakan yang seringkali tak kelihatan. Bekerja keras bukan untuk meraih masa depan, tapi sekadar untuk menutup kredit. Nah, di sini ada yang galbay, dan ditagih seperti ini. Mungkin bagi orang yang sudah lama galbay, mereka sudah tahu foto ini adalah palsu. Dari dulu bapak ini nggak ganti-ganti bajunya. Itu terus. Tapi bagi yang baru galbay, lihat beginian masuk ke WA pastinya panik ya. Nah guys, Vero ingin beritahu satu rahasia pasti yang beredar di dunia pinjol. Yaitu, kalau kalian galbay di pinjol dan ada DC yang kirim foto sedang kunjungan, maka itu bisa dipastikan kalian tidak akan kena kunjungan. Karena kalau DC ini sampai info bahwa mereka akan kunjungan, nasabah bisa saja kabur duluan. Dan itu sangat merugikan DC guys. Jadi namanya reverse psikologi guys. Nasabah yang sering diancam akan didatangi itu malahan tidak akan didatangi, tapi nasabah yang adem ayem aja biasanya tiba-tiba didatangi rumahnya oleh DC lapangan. Tapi ada juga yang ditagihnya adem ayem, tapi tidak pernah didatangi DC lapangan juga ada. Perlu kita sadari bersama bahwa tidak ada keadilan yang sempurna dalam dunia pinjaman online. Sistem ini, sejak awal, tidak sepenuhnya berpihak kepada konsumen. Ketika terjadi pelanggaran seperti penagihan yang kasar, intimidasi, atau ancaman sebar data, kita seringkali berharap OJK akan bertindak cepat dan tegas. Tapi kenyataannya, penanganan oleh OJK tidak selalu seefektif yang kita harapkan. Karena itu, langkah perlindungan terbaik bukanlah sekadar melapor, tapi menyelamatkan diri sendiri. Perkuat mental. Jangan panik saat menerima ancaman dari debt collector. Mereka hanya bermain di wilayah psikologis. Saat mental kalian kuat, mereka kehilangan senjatanya. Nah, sebelum berakhir videonya, yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.